Muharram. Kemarin berapa hari yang lalu tuh dari bapaknya santri datang si Samsul. Dia orang Jampang, Mbak. Jampang. Apa namanya, keras lah bahasanya. Kalau ini ada orang mana? Inta. Dari Tasik nih. Dari Tasik. Ya, perkenalan ya. Perkenalan. Silaturahmi ini. Jadi yang sering disebut Tasik dulu ini. Dia TikTokers. TikToker. Nama TikToknya apa, Kang? Aun. Ya. Aun apa artinya? Itu sebutan dari orang-orang sih. Gak ada artinya, gak tahu. Gak ada artinya. Cuma panggilan doang. Sehat tapi. Alhamdulillah sehat. Kantong sehat. Sedikit. Tasiknya di mana, Man? Tasiknya dari Cikalong, Manggil. Cikalong. Ya. Jauh berarti ya. Jauh. Ujung. Iya, soalnya gua nggak tahu berarti. Main ke sana. Katanya udah dekat ke Australia, Mbak, udah ada kanguru gitu. Bisa aja mungkin. Jadi kemarin ngobrol, orang iluan podcast ya aja. Ngobrol. Yang nanya, arek nanya naon? Mau nanya apa, Mang Sahrul ini? Jadi ada pertanyaan ya, Mang Dedeng, Mang Agil. Mungkin cukup sekian nanti. Iya, kirain pertanyaannya juga gak terlalu serius sih. Tapi mungkin bisa lebih serius jawabannya. Siap. Kalau kita memandang aurat perempuan, tapi memandangnya itu lewat sosial media, begitu. Kira-kira itu hukumnya bukan hukum ya, maksudnya pandangan dari para orang-orang soleh gitu, bagaimana? Daripada ya, alim ya. Orang alim. Harus alim. Ya, orang alim. Enggak sekedar kalau soleh doang, enggak alim enggak bisa. Pendapatnya tuh gimana? Iya. Gimana? Gimana, Kang Dedeng? Berhubung kita bukan orang alim, kayaknya di skip. Jadi lihat aurat perempuan di handphone gitu, di sosial media. Gimana, Pak? Ya begitu. Sering kayaknya. Enggak sengaja, Pak. Cuma kan algoritma tuh ke situ, Bang. Iya, benar. Tapi coba ditarik di sejarahnya dulu tentang aurat. Itu Mang Sahrul. Kalau mana Mang Sahrul nih anak manggilnya? Mang Sahrul. Jadi dulu pertama kali orang yang memakai baju, orang nih yang memakai pakaian lah itu bahasanya, itu adalah Nabiullah Adam dan Ibu Siti Hawa gitu. Nah, pakaiannya ini yang pada saat di surga itu banyak ininya pendapatnya Kang Dedeng ya. Ada yang bilang kayak kuku gitu pakaiannya kan ya. Ada yang bilang pakaiannya itu dari cahaya, ada macam-macam lah gitu. Nah, pada saat Allah itu melarang janganlah kau dekati pohon apa? Khuldi gitu kan. Iblis itu merayu gitu kan kepada Ibu Hawa dan Nabi Adam, akhirnya dimakanlah buah khuldi itu, akhirnya copotlah pakaian itu. Nah, dengan insting atau dengan langsung apa? Naluri langsung, karena pakaiannya itu copot, istilahnya hilang lah gitu, pakaian Siti Hawa dan Nabi Adam ini telanjang lah hasilnya gitu ya. Nah, langsung dengan itunya nalurinya Nabiullah Adam itu mengambil daun yang ada di surga, pohon yang ada di surga, langsung menutupi badannya, auratnya gitu. Dan Siti Hawa pun seperti itu. Jadi asalnya kurang lebih begitu. Nah, pada saat turun ke bumi pun seperti itu. Ditutupinya ada yang pakai kain apa namanya, kulit domba, ada yang pakai daun-daunan yang banyak gitu kan. Nah, di zaman Nabiullah Idris baru jahit, zaman ngejahit itu dijahit.
gitu kurang lebihnya. Nah untuk auratnya ya kurang lebih ya sama karena syariatnya syariat Islam kan gitu ya. Iya. Kurang lebihnya. Nah untuk misalkan sekarang zaman sekarang melihat di media sosial gitu kan, terus di apa namanya di internet gitu. Nah itu Kang Dading biasanya Yang lihat. Tapi bukan Mang Dedeng doang sih. Soalnya kan sekarang pasti orang-orang lewat handphone lah gitu ya. Tergantung algoritma, kata Mang Dedeng juga. Pasti munculnya tuh bukan kita yang mencari tapi akan kita dicari gitu. Iya. Pasti ada yang lewat lah sedikit-dikit ya Mang Dedeng. Bukan maksudnya Mang Dading bisa jawab. Ya Mang Dedeng maksudnya gimana? Ayo sih, Soalnya pasaran aurat ditutup. Dia maksudnya lihat aurat kan. Aurat itu kan kalau dari segi bahasa kan maksudnya artinya itu banyak, ada sesuatu yang harus ditutup atau sesuatu yang jika terbuka itu menimbulkan rasa malu. Mana sih aurat gitu kan? Kalau laki-laki mah baina surah warukbah itu kan perkara antara surah warukbah, lutut dan Pusar apa? dan pusar. Itu harus ditutup, baina itu tuh. Baina berarti memang harus ditutup, bukan sekedar apa namanya sampai di situ. Jadi harus ditutup gitu kan. Karena ya itu malayatimul wajibu ila bihi fahuwa wajibun itu. Jadi segenap prasyarat yang menyempurnakan perkara yang wajib maka hukumnya wajib. Jadi menutup aurat untuk laki-laki wajib dari bawah lutut berarti kan sampai atas pusar situ. Itu untuk aman. Tapi gimana kalau tadi hukum melihat aurat di sosial media? Alasan hukum mungkin ilat hukum pasti ketika menimbulkan syahwat maka tetap dihukumi haram. Nah, kalau di fatwa ini tuh dikiaskan walaupun dengan cermin gitu, dengan cermin tetap dihukumi haram gitu kan. Karena ya menimbulkan syahwat dan yang dilihat juga aurat orang gitu kan. Karena terkadang gini, untuk dosa sendiri, untuk dosa itu terkadang yang menjadi dosa bukan karena perbuatannya, tapi karena melanggar aturannya atau melanggar perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah gitu. Sudah diperintahkan untuk aurat, ternyata dibuka gitu kan. Secara secara terminologi, apa salahnya orang membuka aurat gitu? Ya itu kan keinginan dia, tapi kan Allah ini agama punya aturan gitu. Jadi yang membuat dosa itu ini aturannya yang dilanggar. Kalau nggak ada Tuhan, ya itu sebelumnya saya sempat ngobrol mengkoluman sama Bapak Agil. Kalau nggak ada Tuhan, orang bisa bebas ngapain aja. Ya itu kalau nggak ada Tuhan, nggak ada agama, ya orang bebas mau pakai pakaian kayak gimana juga bebas, nggak pakai pakaian juga bebas gitu kan. Ya itu jadi yang membuat dosa itu terkadang bukan hanya perbuatannya, tapi karena melanggar aturannya itu, melanggar aturan Allahnya itu. Kalau secara akal kita, orang buka aurat nggak ada yang dirugikan loh sebetulnya. Kita yang lihat senang, yang biasa melihat sesuatu yang buruk mungkin senang. Iya. Dan dia pun ya punya exposure, maksudnya wah jadi pusat perhatian. Orang tuh pasti pengen lah kayak gitu. Oh ternyata nggak ada masalah, sama kayak gini mungkin orang yang agak melebar dulu, orang yang pakai penglaris atau kayak kayak pesugihan lah, penglaris, orang yang pakai tuyul mungkin di warungnya, katakan warung makan, pakai tuyul gitu. Terus orang yang masakannya yang jadi enak gitu, orang yang makan di situ ngerasa enak dan warungnya jadi rame. Kan kalau secara akal kita, ya ini bisnis nggak ada masalah gitu. Orang pakai tuyul buat penarik, terus yang makan di situ jadi ngerasa enak. Apa salahnya di situ? Tapi kan Allah punya aturan, jangan mempersekutukan gitu kan. Ya jadi tetap dihukumi dosa, tetap dihukumi haram. Cuman gimana suka memang ada pertanyaan aurat laki-laki dan aurat perempuan ketika terbuka apakah dosanya sama gitu. Dua-duanya sama, tidak ada aurat laki-laki ketika terbuka segini, aurat perempuan segini gitu.
Enggak, dua-duanya tetap dihukumi ya dosa gitu kan, nggak boleh gitu, nggak boleh dibuka. Urusan besar atau kecilnya ya itu kan hak apa namanya prerogatif lah, itu urusan uluhiyah gitu kan, urusan ketuhanan. Kita intinya ya itu jangan apa namanya jangan melanggar aturan itu, aturan yang sudah ditetapkan jangan dilanggar gitu kan, karena apa namanya aurat itu apalagi perempuan, atau kalau perempuan jamil badaniha masih wal wajhi wal kafaini fi sholati, di dalam sholat itu cuman seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan di dalam sholat untuk wanita. Ketika ditutup kehormatannya itu akan terjaga gitu, karena kehormatan ketika menjadi sebuah komoditas maka menutup aurat adalah bentuk perlawanan yang paling lembut gitu. Jadi ketika kehormatan sudah ya apa komoditas yang dijual belikan, maka kita dengan menutup aurat itu sudah apa menjadi awal bentuk perlawanan daripada komoditas tersebut. Jadi ya intinya ditutup dengan tujuan yaitu keimanan, atas dasar keimanan gitu. Kalau apa suka lihat di sosmed juga sebetulnya ada counternya, kayak permen yang dijatuhin, permen yang dibungkus sama yang nggak dibungkus. Kalau yang dibungkus itu masih tetap bagus, kalau yang nggak dibungkus jadi kotor kayak gitu lah, umpamakan. HP second ya. Iya, kayak tadi kan apa namanya Nabiullah Adam itu kan nalurinya ini secara spontan langsung mengambil daripada daun itu. Jadi nalurinya aja sebagai manusia sebenarnya kita gitu kan, keturunan daripada Nabiullah Adam kan, anak cucu, dan sebenarnya nalurinya seperti itu pasti kalau kita membuka aurat. Coba misalkan tapi itu kalau memiliki sifat haya, kalau tidak memiliki mah ya bener, kayak misalkan malu. Mang Kaluman misalkan keluar telanjang, kira-kira bagaimana? ya kan kita tapi bukan, tapi kalau orangnya sebenarnya maaf nih, orang yang mungkin udah gila gitu pasti tidak malu kan kita mah. Iya, orang gila nggak kena hukum soalnya ya. Iya, maksudnya tidak memiliki sifat malu. Iya benar. Ketika berarti kalau udah nggak malu berarti Orang gila gitu. Bisa disamakan sama orang gila. Iya, tadi walaupun tadi nalurinya sudah seperti itu sebagai manusiawinya. Nah, untuk tadi kenapa Allah berkata seperti halnya jangan kau dekati zina, la taqrabu zina, kan gitu. Apalagi zinahnya gitu, apalagi buah khuldinya gitu yang kau makan. Kurang lebih kan seperti itu. Jadi kayak tadi kata yang kadang kita menutup aurat itu apa namanya? Mencegah gitu. Jadi Allah itu melarangnya dengan cegahan-cegahan yang lebih apa ya, larangannya itu maksudnya nggak langsung tujuan itu gitu. ya Mendekati aja kalau bisa jangan gitu, apalagi gitu. Jadi sama halnya tutup aurat gitu, walaupun secara apa namanya, kalau misalkan orang pakai bikini gitu kan, atau pakai pakaian yang kurang menutup aurat, dia sudah menutup aurat tetapi tidak sempurna kan gitu. Gitu. Auratnya udah ketutup, jadi cuma sedikit doang gitu ya. Iya, kurang bahan dikit. Jadi apa namanya itu karena dikhawatirkan kan timbul fitnah, atau kan ya itu nanti dekatnya ke apa pelecehan seksual segala macam. Nanti buah-buah dari situ, maksudnya efek apa sih namanya, hasil daripada bukan hasil Pak. Yes, apa namanya ya buahnya lah. Ketika timbul syahwat, katakan terjadi pelecehan seksual gitu kan, nanti banyak juga nih yang akan ya jadi rusak dari tatanan keagamaan itu, diantaranya nasab gitu kan. Nasab itu kan harus dijaga, walaupun kita bukan Balawi, kita harus menjaga, harus menjaga, apalagi yang Balawi pasti terjaga. Jadi ya nasab itu harus dijaga ya. Berarti mulainya dari mana? Ya banyak, diantaranya dengan menutup aurat agar tidak timbul syahwat, agar tidak ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu.
Di antaranya itu pelecehan seksual. Jadi jangan sampai aurat itu apa sih dijadikan sebagai beban, tapi justru aurat itu sebetulnya pagar awal gitu. Pagar awal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai, gerah gitu kan. Ketika gerah itu dalam rangka menegakkan syariat, gerahnya juga dapat pahala kalau gitu. Orang gerah pakai baju apa yang nanti Pak, gamis-gamis yang begitu cewek kegerahan ya itu juga diganjar dengan kebaikan dengan pahala. Tapi maaf nih Bang Dedeng, kan orat itu Ya, orat. orat itu iya susah ini Bang Dedeng bahasa Sundanya. Iya. Bukannya susah, orang Tasik mah paling juara. Mereka Cibatu. Sebenarnya tuh orat itu dari terlihatnya kulit apa, kan soalnya sekarang tuh banyak anggota badan perempuan tuh tertutup, memang ya tertutup Oleh kalau kain. olah kain, tapi kan ada tuh bajunya apa gak tahu saya itu namanya, Melakukannya tetap ya, terlihat. gak tahu model bajunya apa kayak gitu, tapi tetap kelihatan Iya. Apanya? lakukan gitu ya. Iya. Gimana itu tuh? Seneng gak lihat yang begitu? Seneng kalau laki mah seneng. Ya sebetulnya itu nanti kan kesana juga ketika apa kan ilat-ilat alasan-alasan hukum itu kan kadang banyak gitu kan. Di antaranya itu supaya tidak menimbulkan syahwat gitu kan. Ketika walaupun ditutup kulit ditutup, memang harus ditutup, wajib ditutup, perempuan, laki-laki juga surah waruk bait wajib ditutup, lekuk tubuhnya juga harus ditutup karena dari situ juga bisa menimbulkan syahwat gitu kan. Jadi ya sama aja mau kulit mau lekuk tubuhnya ya memang harus ditutup kayak gitu. Makanya apa Mbak, Sayyidah Fatimah itu nangis ya pas lihat apa namanya orang meninggal itu, apa namanya, ketika dibungkus dengan kain kafan itu menangis, maksudnya wah nanti lekuk tubuh saya nggak mau gitu. Iya, sampai apa Sayyidah Fatimah itu kan tidak ada orang yang tahu, hanya segelintir orang yang tahu pada saat dimakamkan itu. Iya. Gitu. Jadi malam-malam itu Mang Syahrul dimakamkan beliau itu. Jadi nggak ada orang yang tahu, hanya sedikit lah. Sayyidina Ali. Lampu Gitu. mati semua. Dimatiin Lampu semua. tiang listrik belum ada, PLN belum ada, belum rugi berarti saat itu PLN belum rugi. Tapi bukan hanya tentang badan aja sebenarnya, aurat gitu kan, aib juga kan disebut aurat gitu kan. Misalkan kayak ceritanya ada seorang yang lagi mabuk kalau nggak salah itu kan, ketemu sama Sayyidina Umar, ya kan, apa namanya, diumpetin itu kan botolnya, gitu, diumpetin botolnya, ditanya sama Sayyidina Umar, itu di dalam jubahmu ada apa, gitu. Di dalam hati itu udah ngedoa, ya Allah jangan sampai ketahuan ya sama Sayyidina Umar, malu ya sebenarnya gitu. Kalau misalkan tidak ketahuan sama Sayyidina Umar, saya akan berhenti minum seumur hidup, minum minuman itu, gitu. Akhirnya dia kasih ke Sayyidina Umar, ini cuka wahai Amirul Mukminin, katanya gitu. Pas dituangin bener cuka. Padahal minuman. Maksudnya tadi kalau di doanya Imam Abdullah bin Haddad itu kadang kan ya Rabbana tarafna bi ana tarafna, itu kan ada wastur lanal aurati, ya Allah tutuplah aurat-aurat kami, aib kami, gitu kan, tutup gitu. Sampai nanti bukannya di dunia aja, kadang kita kan ada aja aurat yang di dunia nggak mau ketahuan sama orang, aib-aib gitu. Sampai di akhirat jangan sampai ketahuan juga sama orang gitu kan. Kan ditontonin kan. Iya. Makanya banyak-banyak doa itu kan. Ya, semoga apa namanya sih Mbak, ya semoga kita bisa apa namanya sembuh atau bisa dijaga dari perkara-perkara ya aurat yang tidak bisa kita ceritakan maksudnya. Iya. Semoga ya soal apa ya aurat yang harus ditutup berarti kan sesuatu kayak apa tadi aurat, aib juga termasuk, atau ya pergerakan Ronaldo lah ditutup biar gak masukin. Iya gitu karena lumayan. Jadi intinya iya sebisa mungkin kita menutup
aurat yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi begitu ya. Kurang lebih begitu. Dan termasuk setiap orang pasti punya aibnya, punya auratnya masing-masing gitu. Mudah-mudahan dari sampai di akhirat pun ditutup gitu. Banyak-banyakin doa lah gitu. Memperbaiki diri gitu. Ada lagi. Ada lagi mungkin? Nanti dia di TikTok di TikTok itu dia posting mau haul nih Abah Falak gitu. Oh iya. 54 berarti dia di TikTok posting-posting katanya orang mikir aja. Orang mikir keren. Mungkin nanti bisa kita besok atau mungkin lusa kita ngobrolin. Boleh tentang hal Abah. Soalnya banyak Mang Dedeng yang di postingan saya tuh kapan waktunya haul, kapan malam atau siang, tanggal berapa, banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin kan pasti banyak lah. Apalah yang ingin hadir. Mungkin nanti bisa dibahas ya. Siap, insyaallah. Harus dibahas. Buat di TikTok juga nanti mungkin. Siap. Pantengin terus Alpha Kalistra Media.